Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini materi yang akan kita bawakan adalah mengenai dioda, karakteristik dioda. Dan mungkin teman-teman bisa juga melihat dari modul dari praktek. Nah, Anda bisa mencoba rangkaian-rangkaian yang sudah tertulis pada modul tersebut untuk mengetahui karakteristik dari dioda. Nah, dioda sendiri macam-macam. Saya akan bercerita secara garis besar prinsip dari dioda. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari terminologi dulu. Jadi, apa sih dioda itu? Jadi, suatu perangkat semikonduktor, berbahan semikonduktor yang terdiri dari bagian anoda dan katoda, di mana dia mempunyai tugas atau mempunyai fungsi, yaitu mengarahkan arus yang memiliki arah yang sama. Sedangkan arah yang kebalikannya dia akan blok. Contoh misalkan, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah gambar simbol dari sebuah dioda. Gambar asli dari dioda adalah seperti ini. Nah, ini adalah komponen dari dioda itu sendiri. Lalu kemudian simbolnya adalah seperti yang ada di sini. Jadi kalau ini dioda, mana bagian anoda dan bagian katodanya dapat dilihat dari tanda yang ada di sini. Tanda warna putih atau silver itu menunjukkan dia bagian katoda atau bagian yang cenderung negatif. Sementara bagian yang sisi hitam dialah yang disebut anoda atau sisi yang lebih positif. Nah, gampangannya begini. Kalau kita memiliki sebuah sirkuit itu dipasang dengan power supply. Power supply itu di sini sisi yang positif, di sini adalah bagian sisi negatifnya. Jika dia dialirkan menuju ke rangkaian dioda yang dimana positifnya bertemu dengan anoda, maka dia otomatis akan melewatkan arus dan menyalakan lampu ini. Sebaliknya, jika yang dilakukan adalah kebalikan, power supply-nya dibalik, negatifnya yang bertemu dengan anoda, maka dia akan diblok karena dia berbeda arah, sehingga lampunya tidak akan menyala. Nah, itulah prinsip dari dioda sebagai pengarah arus listrik. Nah, Anda bisa membaca lebih jauh dari sumber yang saya dapatkan. Nah, secara fisik seperti apa? Secara fisik sebenarnya dioda itu adalah merupakan gabungan dari semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N. Tipe P itu akan identik dengan anoda, dan tipe N dia sebagai katoda. Gabungannya akan membentuk barrier atau penghalang. Jadi ada pembatas di antara P dan N tadi. Jika dia tidak diberikan power supply, maka seolah-olah seperti isolator. Makanya namanya semikonduktor. Suatu saat dia berfungsi sebagai konduktor, suatu saat dia bisa berfungsi sebagai isolator. Nah, kalau ini rangkaian, kita lihat di sini ada switch. Tidak dihubungkan. Pada saat dia tidak dihubungkan, artinya P dan N itu tidak bersatu karena adanya penghalang tadi atau barrier. Tapi jika kita berikan positif bias itu artinya sumber yang arahnya positif dengan komponen, yaitu anoda, maka kita bisa lihat
di sini bagian atas. Nah, sisi positif akan menuju ke tipe P, yaitu tipe anoda. Akibatnya, dia akan mendorong P tadi mendekati ke arah tipe N. Halangan tadi atau barrier itu menghilang. Dan disinilah dimana proses kita bisa tahu bahwa arus dilewatkan karena tidak ada penghalangnya. Kalau kebalikan yang terjadi, yaitu power supply-nya dibalik seperti ini, bagian negatifnya justru terkena dengan tipe P-nya, maka seolah-olah barrier-nya justru akan melebar. Sehingga arus yang akan lewat justru akan terblok. Bayangkan diri Anda ingin lewat suatu jembatan dan jembatan tersebut dihalangi. Anda tidak akan bisa menyeberang. Sebaliknya, pada saat Anda memenuhi syarat seperti Anda adalah supply positif yang mengenai tipe P, ibarat Anda masuk ke jembatan, jembatan tersebut sudah diarahkan lewat sebelah sisi P dan keluar sisi N. Pada saat Anda berada pada sisi P, maka Anda diperbolehkan lewat menuju sisi N. Sebaliknya, kalau Anda kebalikan, Anda seperti melawan arus. Seandainya seolah-olah seperti pada antrian gate. Seperti itulah prinsip dasar dari dioda. Nah, karakteristik dioda seperti apa? Karakteristik dioda sebenarnya dia memiliki bentuk yang unik diagramnya ya. Seperti ini. Seandainya kita punya koordinat kartesian atau sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah tegangan, sumbu Y-nya adalah arus. Hubungannya seperti apa? Kalau kita berikan supply tegangan positif pada anoda ya, maka dia akan mengalirkan arus jika melewati tegangan threshold. Apa tegangan threshold itu? Tegangan threshold adalah seperti tegangan batas. Setelah thresholdnya terlampaui, maka arus akan dilewatkan sebesar-besarnya. Sebelum dilampaui, maka dia akan seolah-olah diblok. Nah, berapa tegangan thresholdnya? Thresholdnya berbeda-beda. Tipe dioda, semikonduktornya mempunyai bahan tergantung pabrik atau tergantung produsen. Ada yang tipe germanium, ada yang tipe silikon. Tipe silikon mempunyai tegangan threshold sekitar 0,7. Sementara germanium mungkin lebih kecil. Di 0,3 sekitar itu. Artinya kalau sudah melewati, seandainya kita menggunakan tipe silikon, maka sebelum 0,7 tegangannya, dia seolah-olah masih di blok. Artinya belum boleh lewat. Setelah melewati 0,7 volt, maka dia akan dilewatkan arusnya tadi. Nah, hal yang berkebalikan terjadi jika justru yang akan melewati adalah sumber tegangan negatif. Maka kita lihat di sebelah sini. Karena sumbu positif ada sebelah kanan, sumbu negatif adalah sebelah kiri, maka tegangan yang dilewatkan dalam arah negatif, dia tidak akan dilewatkan oleh dioda. Tegangan tadi seolah-olah akan memblok arus yang lewat sampai titik poin P. Nah, bedanya di sini bukan namanya threshold, tapi istilahnya tegangan breakdown. Kalau yang tadi tegangan threshold 0,7 untuk silikon, 0,3 germanium, maka ini adalah tegangan breakdown. Breakdown terjadi misalkan contoh 50 volt. Maka setelah 50 volt dilewati tegangannya minus 50 volt, maka barulah arus lewat. Pada saat belum tegangan breakdown-nya, maka dia seolah-olah diblok. Seperti Anda lewat suatu gate, tapi gate tersebut adalah gate pintu keluar.
maka Anda tidak boleh masuk. Kecuali mungkin seolah-olah di sini Anda punya power yang sangat besar sehingga berani menerobos di antara kerumunan orang yang keluar dan Anda bisa jadi masuk. Nah, seperti itulah butuh tegangan yang besar yang berlawanan arah. Sementara dari sisi yang searah, Anda hanya memerlukan threshold kecil saja, yaitu sekitar 0,7 untuk silikon dan 0,3 untuk germanium. Nah, seperti itulah prinsip dari dioda. Dioda macam-macam. Saya tidak akan memaparkan lebih lanjut. Anda mungkin bisa baca, ada dioda tipe Schottky, ada dioda Zener. Kalau Schottky bedanya adalah bagus untuk bekerja dalam frekuensi yang lebih tinggi atau switchingnya tinggi ya. Nah, Zener bedanya adalah tidak seperti dioda yang kita gunakan selalu kita pasang searah, maka Zener justru kebalikan. Yang kita mainkan Zener justru pada tegangan breakdown-nya. Jadi kalau tadi kita mainkan tegangan threshold-nya, justru di sini tegangan breakdown-nya. Nah, jadi kalau diberikan tegangan forward, maka dia tidak berfungsi sebagai regulator. Jadi fungsinya Zener di sini adalah sebagai regulator. Maksudnya apa? Regulator itu membuat misalkan tegangan itu konstan. Kita masuk ke Tinkercad. Kita rangkai seperti ini. Ini ada function generator, osiloskop, lalu kemudian resistor, dioda, dan switch. Function generator dapat dari mana? Kalau Anda berada di aplikasi Tinkercad, cukup ketik function, maka Anda akan dapat blok seperti ini. Nah, lalu kemudian untuk resistor, Anda bisa ketik saja di sini resistor, dan Anda bisa mendapatkan blok tersebut, komponen tersebut maksud saya. Selanjutnya, demikian juga pada saat Anda ingin menambahkan switch. Yang kita pilih adalah slide switch, sehingga tugas switch ini adalah untuk memilih kondisi di mana kita menghubungkan dengan dioda atau tanpa dioda. Untuk dioda, kita ketik saja dioda dan kita hubungkan. Bagian yang terkena switch atau terhubung dengan switch adalah bagian anoda, sementara bagian katodanya akan dihubungkan menuju sisi negatif dari function generator. Nah, Anda bisa lihat di sini, sisi positif function generator masuk kepada resistor menuju ke switch, dan dari switch dihubungkan menuju ke bagian negatif function generator. Lalu, switch sisi satunya, sisi lainnya, dihubungkan dengan dioda. Jadi dengan adanya switch tadi, switch yang pertama di bagian atas switchnya itu menghubungkan bypass resistor langsung ke negatif. Sementara switch yang bawah itu jika resistor ingin dihubungkan seri dengan dioda. Kita tambahkan osiloskop. Nah, Anda tinggal mengetik saja scope dan Anda bisa mendapatkan osiloskop. Lalu kita jangan lupa untuk melakukan setting osiloskop. Saya di sini menggunakan 5 milisecond karena function generator saya menggunakan 50 Hz supaya lebih mudah untuk melihat penampakan sinyalnya. Ini frekuensi 50 Hz, amplitudenya cukup 10. Nah, di sini bisa dilihat bahwa gelombangnya sinusoidal yang dipilih itu lembah dan puncak itu 10 volt. Dilihat pada saat switch saya hubungkan dengan dioda, dia akan terpotong sisi negatifnya. Hanya bagian positifnya sajalah yang akan dilewatkan. Nah, di sini fungsi dioda sebagai rectifier, dia hanya melewatkan yang searah saja, sinyal yang searah, sementara memblokir sinyal yang berlawanan arah. Kurang lebih seperti itu aplikasi dari dioda, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan wawasan mengenai apa itu dioda, prinsip kerjanya secara
sederhana seperti apa, dan Anda bisa menambah wawasan lebih jauh dengan mencobanya dan juga membaca beberapa link yang mungkin selain yang tersedia di sini juga yang di luar itu. Silakan untuk di-browse, silakan Anda mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.